Joy, sukacita, Wah, hari ini kita sudah memasuki bulan Advent, Kak. Advent Iya. yang ke Minggu Advent, Oh Kak. iya, Minggu Bulannya mau Advent. bulan Desember. Bulan Desember. Wah, kalau udah bulan Desember tuh adik-adik Iya. sukacita, Kak. Iya, sebentar lagi kita mau merayakan Natal, tapi kita melalui masa Advent nih yang minggu keberapa? Minggu kedua, berarti hari ini kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua. Dan Advent yang kedua adalah lilin Iya, betul, lilin Bethlehem. atau lilin tinta. Yuk sekarang kita yang punya lilin di rumah boleh dinyalakan dulu ya. Kan kemarin juga bikin ya adik-adik ya kalau yang ikut saya kami. Nah dinyalakan dulu lilinnya. Lalu sekarang kita akan dengarkan yang manis berikut ini. Iya, yuk kita dengarkan. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya. Advent kedua sudah datang, lilin Bethlehem bersinar terang. Mari kita menjadi terang Menyambut Yesus yang akan datang. Advent kedua sudah datang. Lilin Bethlehem bersinar terang. Mari kita menjadi terang Menyambut Yesus yang akan datang. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya. Kak, tadi Ya. kita sudah dengar yang manis-manis. Sekarang supaya makin manis, kalau udah manis kita harusnya semangat ya. Semangat, kita harusnya bertambah sukacitanya lagi. Tapi nih kita akan nyanyi dulu ya untuk Lagunya menambah tuh yang sukacita. khusus karena kita kan anaknya kecil-kecil gitu ya, lucu-lucu. Masih imut-imut Iya. nih. Tapi kita itu disayang. Tuhan. Nah, berikut ini adalah lagunya. Kecil-kecil Badanku kecil, biar kecil disayang Tuhan. Yuk langsung aja yuk. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma, berkurban, bersaksi. Itu anak-anak Tuhan. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma, berkurban, bersaksi. Itu anak-anak Tuhan. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kak, sekarang kita akan memulai pertemuan dengan berdoa ya, Kak, dengan ya? berdoa, betul. Mari adik-adik kita siapkan hati, kita siapkan diri dan juga jari-jari manisnya ya. Ayo. Yuk kita akan mulai berdoa, tapi kita bernyanyi terlebih dahulu. Dalam nama Bapa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, puji syukur atas berkat-Mu. Bantulah dan bimbing kami menjadi anak-anak terang yang akan selalu bisa berjalan dalam Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita sudah memulai dengan berdoa. Hari ini kita mau ketemu sama tamu spesial kita. Kak, karena hari ini bulan Desember, Iya, kita betul. ketemunya naik kereta luncur. Ayo, Yuk, pegang Ayo. tali. Siapa yang mau ikut? Kita ketemu dengan tamu spesial kita naik kereta luncur. Naik nih. kereta luncur, belnya berbunyi ting Ah. ting 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 ting. Ayo siap Ayo, ya. siap. 1, 2, 3. Ting 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 ting. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, sarangeo. Perkenalkan, nama Romo Paulus Juju Junaidi OSC. Adik-adik bisa panggil dengan Romo Juju atau lebih singkatnya Moju. Ya, lebih gampangnya Moju, ya. Romo dari Ordo Salib Suci. Nih, ada lambangnya, Ordo Salib Suci. Dan jubahnya kayak penguin ya. Nah, sekarang Romo bertugas menjadi pastor vikaris di Paroki Kristus Raja Karawang. Begitu teman-teman. Sarangeo. Nah, adik-adik, Iya. sekarang kakak berdua nih, Kak Agnes dan Kak Wiwi akan mengajarkan adik-adik tepuk animasi yang baru nih di bulan Desember. Iya Kak, karena bulan Desember nih sebentar lagi kita kan mau menyambut Natal, Iya, kelahiran kelahiran Yesus. Yesus. Kalau di kelahiran Yesus yang penting itu ada beberapa tokoh nih Kak. Betul. Pertama Yesus deh ya. Yesus yang Kalau nggak ada pastinya. Yesus ya nggak Natalan Iya, gitu kita ya. nggak jadi Natal nih kalau Yesus yang nggak lahir-lahir, nggak datang ke dunia Terus ya. yang kedua, Ada ibunya siapa? iya, Bunda Maria. Bunda Maria, betul. Yang ketiga, Ada ayahnya siapa? siapa? Bapak Bapak Yosef, Iya. betul. Nah, hari ini kita akan belajar Tepuk tepuk keluarga animasi kudus ya. keluarga kudus. Tepuk keluarga kudus. Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria, yes. Yosef, Penjaga utama, pekerja keras, pelindung keluarga, Yosef, yes. Wah, mantap. Walaupun kita baru belajar, tapi adik-adik di rumah, wah hebat ya udah bisa mengikutinya. Iya. Tadi ingat ya, yang pertama Ada Yesus. Yesus. Yang kedua Bunda Maria. Yang ketiga Bapak Yosef. Yuk, supaya kita menanti kedatangan Tuhan Yesus semakin gembira dan ceria, Betul? maka yuk kita persiapkan hati dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah diambil Alkitabnya. Ayo, Sudah, kitab sucinya Kak. dibuka. Ya, sudah siap semuanya. Nah, sekarang dibuka dari Injil Lukas. Lukas yang ke-3 ayat 1 sampai dengan 6. Baca di bawah sini ya. Yuk sekarang kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yuk adik-adik, kita baca ayat emas di minggu ini dari Lukas bab 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Itu adik-adik ayat emas di minggu ini. Halo adik-adik, jumpa lagi. Hari ini kita akan membuat animasi misioner. Hari ini kita akan membuat palungan. Yuk kita lihat, kita siapkan alat dan bahannya apa aja ya. Bahan yang perlu dipersiapkan, kardus. Nah, ukurannya boleh sebesar ini, atau kalau adik-adik punya ukuran yang lebih kecil, boleh, tidak apa-apa ya, tidak harus sebesar ini. Kardus bekas ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya ada HVS atau kertas bekas, boleh apapun, warna coklat atau warna apapun boleh ya. Berikutnya ada kertas berwarna, ukurannya bebas, terserah adik-adik. Yang punya di rumah boleh menggunakannya ya. Lalu ada gunting, ada pulpen atau pensil, dan juga ada double tip. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita ambil kardus ini. Lalu, bagian sisi sini, bagian sisi depan atau belakang, boleh dipilih, dipotong. Nanti dipotong ini bagian sisinya. Jadi cuman ada sisa tinggal bagian sisi sampingnya saja ya. Untuk adik-adik di rumah yang belum bisa memotong atau menggunakan cutter, boleh meminta bantuan mama papanya atau kakaknya ya. Bagian sisi sini akan kita potong. Nah, hati-hati ya menggunakan cutternya. Jadi setelah dipotong satu sisi, kita akan potong sisi sebelahnya ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita tekuk ke dalam. Ya. Tekuknya seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita simpan dulu. Kita ambil tadi kertasnya, boleh kertas bekas, kertas koran. Kalau adik-adik di rumah pernah punya kertas coklat seperti ini, boleh ya. Kita bedakan jadi dua, lalu kita seperti ini ya. Ukurannya bebas. Nih, kakak bikin dulu. Lalu kita akan menempelkannya di sini. Nah, ini kakak punya yang sudah jadi ya. Nah, dia yang kita ini, nih seperti ini. Kita ambil double tip. Atau kalau punya lem tembak di rumah boleh menggunakan lem tembak atau apapun ya.
Lalu kita akan menyusunnya nih. Akan menjadi seperti batu-batu di dalam gua. Nah, seperti ini nih. Ada batu-batu besarnya. Oke, nah nanti jadi seperti ini adik-adik ya di rumah. Lalu kita simpan dulu palungannya. Nah, lalu kita ambil kertas berwarna hijau atau warna apapun ya. Ukurannya ini yang kakak punya 20 x 20. Kita lipat dua seperti ini. Kita potong atau gunting. Hati-hati menggunakan cutter ya. Lalu kita lipat dua seperti ini. Dilipat dua lagi, dilipat dua lagi. Nah, jadi lipatan seperti ini, lalu kita lipat bolak-balik ya. Ini. Setelah itu, menggambar nih bentuknya seperti ini. Sampai bawah, terus kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting ya. Kita buka, jadi seperti ini nih. Nah, lalu hiasan ini bisa kita untuk tempelkan. Kita bikin satu lagi ya. Nah, ini hiasannya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah membuat dua animasi misioner yang sudah kita bikin, yaitu kita membuat palungan dan juga rumput-rumputnya atau ilalangnya. Nah, kita tidak menempelkan hari ini ya, tapi kita akan kumpulkan terlebih dahulu adik-adik, karena kita akan menempelnya di minggu depan ya. Kita akan membuat kembali untuk mengisi di palungan ini. Nah, adik-adik, selamat beranimasi. Asik. Sekarang kita mau dengarkan nih tadi firman pesan Yesus, apa ya, Kak. pesan Yesus untuk adik-adik iya, semua menanti kedatangannya. menanti kedatangannya. Ayo kita siapkan naik kereta. Hop, luncur. Naik kereta luncur dengan hati gembira. Ayo kita ketemu sama Ayo, tamu ayo. spesial kita ya. Yuk kita berangkat. 1, 2, 3. Keliling 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 keliling. Aduh, keliling 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 keliling. Nah, adik-adik yang terkasih, barusan kita mendengar bacaan Injil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Yang isinya adalah kemunculan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, hari ini juga kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua.
Nah, sebelum renungan, Romo punya satu lagu. Romo akan nyanyikan refrennya saja, dan pasti adik-adik tahu lagu ini, dan boleh kita juga bernyanyi bersama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti lagu yang Romo nyanyikan tadi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Demikian juga hati kita hendaknya dibersihkan, hati kita diluruskan, supaya apa? Supaya siap menerima dan menyambut Kristus dalam diri adik-adik semua. Kenapa Romo menyambut Kristus? Karena masa Advent adalah masa penantian. Penantian akan kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat kita ke dunia ini. Tapi terlebih-lebih Yesus itu pertama-tama lahir di hati kita. Maka kata Yohanes Pembaptis dikatakan, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka hati adik-adik juga harus disiapkan supaya Yesus itu lahir di hati kita. Caranya bagaimana Romo menyiapkan hati untuk kedatangan Yesus? Caranya gampang, berdoa, mengikuti Ekaristi, meskipun online tetapi ikut Ekaristi tetap. Dan yang ketiga, berbuat baik, hal kecil apapun kepada siapapun. Adik-adik yang mungkin jarang berdoa, tetapi di masa Advent ini untuk menyambut Yesus supaya hadir di hati saya dengan damai, maka saya akan rajin berdoa. Berdoa tidak hanya mendoakan saya sendiri, tetapi keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain. Yang kedua, mengikuti perayaan Ekaristi, meskipun secara online, tetapi hati kita fokus mengikuti Ekaristi dan terarah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun dan bagi siapapun. Misalnya, teman-teman membantu papa mama di rumah. Hal kecil, membereskan tempat tidur, mencuci piring, ya, membantu mama memasak atau belanja ke pasar, ya. Itu hal-hal kecil. Di sekolah, adik-adik belajar dengan tekun, belajar dengan baik, itu sudah membantu dan sudah mempersiapkan hati untuk kedatangan Yesus atau lahirnya Yesus di hati adik-adik semua. Maka ingat seperti kata Santo Yohanes, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Semoga adik-adik tetap semangat dan mempersiapkan hati untuk kelahiran Yesus Juru Selamat kita di hati kita masing-masing. Kita tutup dengan lagu yang tadi ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. In cruce salus. Sekarang saatnya kita perutusan misioner. Nah, Jreng, perutusan jreng, jreng, misioner di minggu ini adalah, nah, Ducis. tadi kan kita tahu ya, lilin kedua adalah lilin Bethlehem atau Bethlehem juga atau lilin lilin cinta. cinta. Nah, perutusannya adalah adik-adik di rumah mendoakan siapa? Mama, Mendoakan papa, mama papanya, kakak adik, kakek nenek, ataupun mendoakan teman-teman yang apa? Yang sedang sakit, atau mereka teman-teman yang sedang merasa bersedih hati. Karena adik-adik
Ingat ya, karena kita kan di Advent kedua ini menanti kedatangan Yesus dengan penuh cinta. Nah, lilin kedua dinyalakan itu juga menandakan bahwa oh, Tuhan itu datang karena menyayangi dan mengasihi kita. Maka yuk kita menanti dengan penuh cinta, yaitu dengan mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa ya adik-adik, itu perutusan misioner di minggu ini. Nah, sudah sampai juga nih kita ya di penghujung pertemuan kita. Tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Tapi sebelum menutup pertemuan sekami kita di hari Minggu ini, kita tutup dengan berdoa. Mari kita siapkan hati, siapkan diri dan juga jari-jari manisnya. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengar bacaan Injil, mendengar renungan, dan bersukacita bersama, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, di dalam masa Advent, masa persiapan kedatangan Putramu Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu ingin juga mempersiapkan hati kami agar hati kami juga siap menyambut kelahiran Putramu Juru Selamat kami. Bantulah, dampingilah, dan sertailah kami di dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat, terlebih-lebih di dalam hati kami, agar Yesus sungguh membawa damai kepada hati kami, keluarga kami, sanak saudara, dan siapapun yang kami jumpai. Ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah anak-anak-Mu ini, agar mereka senantiasa menjadi pembawa kabar sukacita karena lahirnya Juru Selamat di dalam hati mereka masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga anak-anakku yang terkasih diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan memberkati, sehat selalu, dan semangat selalu melayani. Sarangeo in cruce salus. Tadi kita sudah berdoa, sudah dapat berkat juga nih. Sekarang saatnya dikasih energi yang manis-manis nih, Kak. Yang manis-manis apa? Coklat. Iya, emang coklat Yuk, manis. yuk, dengerin Tapi dulu yuk. kita punya lebih manis. Yuk kita dengarkan. Yuk, mana ya? Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangnya, rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangnya. Jalan-jalan di tepi pantai, mari kita kumpulkan kerang. Mari kita siapkan hati, Tuhan Yesus akan datang.
tadi kita sudah dengarkan yang manis-manis, kalau udah manis supaya makin happy gitu ya. Iya dong. Nah, Masa udah sekarang- dikasih manis nggak tambah happy? Itu Iya. harus ditanyain kenapa ya. Nah, Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita bergerak dan bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari